Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa getaran itu sebagai gerak bolak-balik yang periodik melalui titik keseimbangan. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bahwa getaran tersebut dapat merambat. Jadi perhatikan animasi ini. Ini adalah air dalam wadah yang awalnya tenang. Jika kita ganggu, maka bagian air yang terkena dari tetesan ini akan bergerak bolak-balik, ya. Nah, tetapi ternyata bukan bagian ini saja yang bergerak bolak-balik, tapi bagian lain pun ternyata ikut bergetar bolak-balik. Nah, artinya apa? Artinya getaran merambat. Nah, getaran yang merambat ini disebut sebagai gelombang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, perhatikan partikel-partikel permukaan air yang diberi simbol bola-bola yang warna putih ini. Ya, ini awalnya partikel air ini dalam keadaan tenang, ya. Nah, jika kita ganggu, ya, salah satunya misalkan yang di ujung ini, maka yang terjadi adalah akan seperti ini. Awalnya partikel ini yang bergetar, tapi lama kelamaan, ya, partikel-partikel di sebelahnya pun ikut bergetar. Nah, ini getaran yang merambat, ya, merambat terus. Nah, kalian juga di sini bisa melihat ini ada benda yang mengapung yang berwarna merah. Nah, dan ternyata gelombang ini tidak menyebabkan benda tersebut berpindah, hanyut, ya, tidak menyebabkan benda ini bergeser. Benda ini hanya mengikuti gerakan ke atas dan ke bawah saja, mengikuti gerakan partikel air. Nah, hal ini berarti bahwa gelombang tidak memindahkan benda atau materi, tetapi gelombang hanya memindahkan energi. Dari asalnya yang punya energi partikel yang di sebelah kiri, kemudian energinya merambat, sehingga partikel yang di sebelah kanan pun sekarang mempunyai energi. Ya, kalian ingat tadi ketika diam, partikel di sini tidak punya energi kinetik, tidak bergerak, tapi gara-gara ada yang bergerak di sebelah sini, maka yang ini pun ikut bergerak karena ini dampak gelombang yang memindahkan energi dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Dilihat dari arah getarnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal contohnya adalah gelombang cahaya, air, dan gelombang tali. Sementara gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang air ini adalah salah satu contoh gelombang transversal. Perhatikan akibat tetesan air ini yang menyebabkan arah gerak partikel air di sini bergerak bolak-balik ke atas dan ke bawah. Sementara gelombangnya bergerak ke kanan. Gelombang seperti ini yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya disebut sebagai gelombang transversal. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah seperti ini. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang kedua adalah gelombang longitudinal. Berikut ini adalah gelombang suara yang merupakan contoh gelombang longitudinal. Perhatikan, sumber bunyi dari gelombang ini adalah speaker. Jika kita bunyikan, maka membran pada speaker bergerak atau bergetar seperti ini. Perhatikan arah getarnya ke kiri dan ke kanan. Sementara arah rambatannya pun ke kanan.
Gelombang seperti ini disebut gelombang longitudinal. Gelombang ini arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Bisa kita lihat dari pola terang gelap yang terbentuk seperti ini. Pola terang itu adalah rapatan dan pola gelap itu adalah renggangan. Apa yang merapat dan apa yang merenggang? Tentunya adalah partikel-partikel udara. Berikut ini adalah gambar partikel-partikel udara yang dilalui oleh gelombang suara. Bisakah kalian lihat adanya wilayah rapatan yang tampak bergerak ke kanan? Nah, rapatan itu ternyata bukan partikel udara yang bergerak. Gerak partikel udara hanya bergetar ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi di sini membuktikan bahwa gelombang tidak memindahkan partikel, hanya memindahkan energi. Suara guru yang diawali dari adanya getaran pita suara guru yang merambat melalui udara, menggetarkan partikel-partikel udara, membentuk rapatan dan renggangan, kemudian sampai di gendang telinga siswa. Menggetarkan gendang telinga siswa dan pusat saraf siswa akan merespon getaran tersebut sebagai sebuah informasi. Selain berdasarkan arah getarnya, pembagian gelombang juga bisa berdasarkan media yang dilaluinya. Ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan media untuk merambat, contohnya gelombang bunyi, air, dan tali. Kita sudah menjelaskan tadi bahwa suara hanya akan terdengar jika ada media yang menghantarkan gelombang. Dan media tersebut adalah udara. Nah, kasus di bulan itu ledakan bom di dekat kita itu tidak akan terdengar karena tidak ada media yang menghantarkan getaran bom tersebut ke gendang telinga kita. Gelombang berikutnya adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang ini adalah gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, dan lain-lain. Kita tahu bahwa antara bumi dan matahari ada ruang angkasa yang hampa. Tetapi cahaya masih bisa lewat, masih bisa sampai ke bumi. Hal ini membuktikan bahwa cahaya matahari itu adalah gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat. Karenanya, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Berikut akan kita bahas tentang besaran-besaran pada gelombang transversal, ya, yaitu gelombang yang terdiri dari puncak atau bukit dan lembah. Yang pertama adalah ketinggian puncak atau kedalaman lembah. Ini kita sebut sebagai amplitudo, ya, atau simpangan maksimum, ya. Nah, biasanya juga dalam gambar ini sering dinyatakan dengan ditandai seperti ini, misalnya angkanya 5, ya. Jadi puncaknya adalah 5 cm atau 5 meter, ya, dalam satuan, tentunya dalam satuan panjang, ya. Nah, di sini juga sama, kalau ininya 5 cm, ketinggian puncaknya 5 cm, maka kedalaman lembahnya pun pasti 5 cm. Yang berikutnya adalah besaran panjang gelombang. Ya, jadi panjang gelombang ini adalah jarak satu gelombang yang ditandai dengan simbol lambda. Ini simbol lambda. Satu gelombang menunjukkan satu bukit, satu lembah. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi 4 bagian, ya. Jadi satu gelombang ini adalah jarak dari A ke titik E. Setiap bagian, ya, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, dan seterusnya itu setara dengan 1/4 gelombang. Ya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa jarak dari A ke C atau jarak dari satu bukit itu setara dengan setengah gelombang. Nah,
Untuk menyatakan panjang gelombang, kadang-kadang juga dinyatakan dengan istilah lain. Misalnya adalah jarak dua bukit yang berdekatan, atau jarak dari B ke F, itu juga satu gelombang. Panjangnya adalah panjang gelombang. Ya, karena tetap dari B ke F juga tetap terdiri dari 4 bagian. B ke C, C ke D, D ke E ke F. Itu juga satu bukit, ya, setengah bukit jadi satu bukit tambah satu lembah. Itu juga adalah satu gelombang. Nah, berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu satu gelombang. Jadi kalau panjang gelombang adalah jarak dari A ke E. Kalau periode adalah waktu dari A ke E. Disimbolkan dengan simbol T besar. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba jawab pertanyaan ini ya. Berapa gelombang yang terbentuk dari B sampai J? Dan berapa gelombang yang terbentuk dari F sampai H? Nah, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Satu besaran yang tidak kalah penting dalam gelombang adalah frekuensi ya. Frekuensi ini selalu bersanding dengan periode. Jadi gambarannya seperti ini. Ada dua gelombang ya, memiliki panjang yang sama. Nah, kedua gelombang ini tentunya memiliki jumlah gelombang yang berbeda. Ya, kalau kita lihat yang atas kita hitung 1 gelombang, 2 gelombang, dan 3/4 gelombang. Sementara yang bawah ini lebih banyak gelombang yang terjadi. Jadi dari gambar ini jika kita bandingkan, gelombang yang bawah memiliki frekuensi yang lebih besar daripada gelombang yang atas. Artinya adalah jumlah gelombang dalam tiap satuan waktunya lebih banyak daripada gelombang yang atas. Nah, sekarang kita bandingkan gelombang yang lainnya. Ada gelombang ini. Gelombang ini, kedua gelombang ini kita lihat memiliki frekuensi yang sama. Karena apa? Karena jumlah gelombang dalam satuan waktunya sama. Ya, sekitar 3/4 gelombang. Akan tetapi di sini perbedaannya adalah pada ketinggian puncak. Nah, ada yang bisa nebak? Apa besaran yang berbeda dari kedua gelombang ini? Ya, kirim juga di kolom komentar ya respon kalian.